sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli mafruhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli mafruhim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wal akhirah al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atas yaitu yang ke-9 ya. Ya, betul itu. Qala sudah berkata siapa Basra Jamhari. Situn atau 6 situ kisolin adapun 6 perkala itu tak dilu membandingi, yaitu sawa artinya menyamai, jami'ud dunya kepada seluruh dunia ini. Amti'atiha artinya gedongannya dunia, isinya dunia gitu. Wa amwaliha, dan juga harta-hartanya dunia. Jadi menurut Jamhar, jumhur, entah jumhur, entah Jamhar, pokoknya orang yang terkenal. Kalau kalian atau kita itu ada pada kita tuh 6 perkara ini, maka sama dengan kita itu sudah mempunyai seluruh dunia ada di genggaman kita. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang pertama itu at-ta'amu, makanan, al-mar'iyun, yang enak atau lezat. Al-ladhi itu artinya yang lezat. Kalau Pak Guru Tamrin sedang di depannya ada makanan yang menurut Pak Tamrin itu mukbang bahasanya ya kan ya. Bahasa sekarang apa mukbang itu ya. Wah, itu pokoknya di saat itu kayak dunia tuh berhenti. Menjadi miliknya Pak Tamrin semuanya. Nah, kalau sedang di hadapannya itu ada makanan yang enak, itu. Makanannya enak, badannya sehat, ya kan? Itu. Makanannya enak, badannya sehat, istrinya banyak. Enggak jadi kalau istrinya, enggak jadi enak. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kok kayak pengen Pak Tamrin ya? Kalau pengen nanti saya doakan betul loh. Tapi kalau jadi gembel lagi saya tidak tanggung jawab loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu yang pertama. Kalau kita sedang ibaratnya di hadapan atau lagi makan makanan yang enak, itu kalau bahasanya Pak Desno, mertua lewat nian enggak digubris lagi kan gitu. Walaupun ada banyak angsuran di bank itu kata orang-orang itu ya, enggak ngurus lagi kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua wal waladu, dan punya anak-anak. As-sholihu, yang soleh. Al-barru artinya yang berbuat baik, biwalidahi, kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu andaikan itu sama kata jumhur tadi, itu kita seolah-olah itu dunia itu milik kita. Kalau Pak Guru Tamrin kan tidak begitu. Kalau beliau kan dunia milik kita kan kalau sedang berdua. Kalau menurut jumhur tidak begitu. Kalau yang pertama tadi di hadapan atau sedang makan makanan yang sangat mengenakan. Nah, yang kedua mempunyai anak-anak yang soleh. Coba kalian ya kan, kalau nengok anak-anaknya wayahnya sholat pada sholat ya kan, wayahnya ke masjid pada ke masjid ya kan. Dari rumah dengar anak kalian tuh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, anak siapa tuh? Nah kan, bangga enggak dengarnya? Nah, anak Pak Tamrin. Loh, bini yang mana? Oh, bini yang dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bangga enggak itu? Nah, kalau dengar, Pak, anakmu ketangkep ngapa? Padu nyabu. Nah, anak siapa?
Wah, seneng apa sedih? Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu siapa yang ngisi pengajian yang ceramah itu? Wah, anaknya Pak Tamrin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang mana? Yang mimpi. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Anak muridnya maksudnya itu. Jangan sampai salah sangka ya. Nah, jadi anaknya Pak Tamrin tapi anakmu murid gitu, bukan anaknya Nian. Anak yang di sana tidak keurusan, anak lagi. Jadi yang kedua yaitu mempunyai anak yang soleh. Sungguh itu kebahagiaan luar biasa ya. Kalau tidak percaya, coba tes kalian besok. Kalau anak-anaknya itu sudah taat ya kan, nggak payah nyuruh. Anaknya wajahnya adzan nyolah berangkat dewek ke masjid, nyolah adzan ya kan. Nah, kalian yang imamnya ataupun walaupun kalian nggak imam, kalian di sampingnya. Kalian Allahu Akbar, anak kalian Allahu Akbar. Nah itu. Sebelum disuruh, kalian sudah tahu, anak kalian sudah tahu. Nah, tahu, oh nanti bapak tuh nyuruh gini, ibu nyuruh gini, sudah berangkat. Ya, coba kalau anak kalian cuma HP, ya kan, mus, macam beku dunia kok, nah, kan gitu. Walal mu'alim, tidak tahu nih yang. Bapaknya jadi apa namanya? Babunya di ladang ya kan, ibunya jadi babunya di rumah, suruh nyuci bajunya, suruh masakkan makanannya ya kan, diperintah tidak tahu. Nah sudah, nah itu sengsara itu orang tua ya begitu. Walal mu'allif rahimahullah. Itu pengen anak pengen orang tuanya cepat mati ya begitu. Nah jadi anak yang kedua yaitu sama kita dengan menggenggam dunia dan seisinya, yaitu kalau kita mempunyai anak yang soleh. Nah ini yang asik. Wazaujatu dan juga punya istri as-sholihatu yang solehwah. Al-muwafaqatu yang taat, yang cocok dengan kehendak kita. Nah itu ya, istri yang soleh. Tapi ya jangan kalian tuh seperti itu, ini belum tentu di kita. Jangan GR dulu. Kalian tuh tidak usah berpikir punya istri yang solehwah, yang taat. Kita yang tidak soleh, nggak taat kok. Di Quran itu ada rumus begini: as-solihu as-solihina lis-solihat. Nah, kan ada begitu. As-solihatu lis-solihin. Kalau kok kita itu berusaha menjadi orang yang soleh, ya nanti insya Allah kita dikasih Allah istri-istri yang soleh. Ya kita ndak begitu, ngawur kadang. Pengennya punya istri yang soleh, ya kan, nutup aurat, ya kan itu. Yang ditengok, yang buka. Nah, cemano coba? Nggak sinkron. Nah, ibarat baut itu, ini baut 14 kok dipasangkan ke baut 17. Nggak muat Pak Sekdes. Itu. Kita pengennya istri kita soleha. Cuman kita yang ditonton. Nah, ya enggak fair. Ibarat kita tuh kita baut apa tadi Pak Guru, baut 14 ya kan. Nak minta baut yang 17 ya enggak masuk. Ngawur itu namanya. Lagi pula enggak usah. Kalian kalau bisa tuh nggak usah kok pengen apa tadi kata Pak Janis kemarin loh, salah satu jalur jadi wali itu punya istri yang cerewet, yang enggak soleha. Itu cita-citakan Pak Janis jadi wali itu. Kalau ini tidak masuk, ini tidak jadi wali Pak Janis gitu. Rumusnya gini. Rumusnya itu ya, kalau otak kita, pikiran kita ya kan, hati kita itu yang ditengok itu yang enggak soleha, kita inginnya kok istrinya soleha, yo itu agak-agak geslek, itu nggak cocok gitu. Konslet itu kalau alif rahim. Itu begitu. Lalu yang ditengok yang ibaratnya yang nampak pahanya lah ya kan, kata Pak Jani yang nampak apanya, susunya lah ya sudah.
Lah kita kok minta istrinya kita yang soleh ya agak sulit. Malaikat yo gede-gede otakmu katanya. Oh, enggak ya yes. Ya artinya kalau kita pengen istri kita mempunyai istri itu yang soleha, ya diri kita disolehkan dulu, belajar soleh dulu. Tidak pun penuh ke atas ya penuh ke bawah. Cuman kalau belum bisa memenuhinya ya jangan menuntut, jangan berharap atau menuntut supaya istri kita yang solehah tadi. Wong kita belum bisa. Jadi Allah itu tidak akan dolim kepada hambanya. Innallaha la dzallamil lil abid. Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Dong pemimpinnya atau suaminya ya kan, macam itu. Kok pengen mempunyai istri yang soleha atau sebaliknya. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu kalau kita sudah punya istri. Kalau yang belum punya istri ya kemarin itu jangan sampai tekannya ribita ya gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Allati yaitu istri tutiu yang taat siapa istri tadi Allah kepada Allah wa zaujaha dan istrinya dan suaminya istri kan gitu. Jadi diingat-ingat ya. Ngepel itu tugas suami, masak tugas suami, nyuci baju tugas suami, ngasuh anak tugas suami, menyusui tugas suami. Itu diingat-ingat Pak Guru. Tugas istri itu cuma dua. Taat kepada Allah sama taat kepada suaminya. Dek, nyapu wajib. Dek, masak. Dek, cuci baju. Dek, nyusoni anakmu, nyusoni. Nah, itu gitu. Cuman mudah kan istri itu. Semuanya itu tugas suami. Tugas istri cuma nurut sama suami. Itu. Deal? Nah, itu begitu. Jangan salah paham. Kakek nuntut istri pula, ya kan? Itu tugasmu, Dek, nyuci. Itu jangan, itu tugas kita. Tugasnya suami. Tugas istri itu cuman patuh kepada suami sama patuh kepada Allah. Nah, kalau suami nyuruh cuci deh baju, nyuci. Masak deh, masak. Ngasuh anak deh, ngasuh anak. Ngepel deh, ngepel. Cuman begitu tugas istri. Patuh kepada suami. Paham tadi Pak Guru? Tugas Pak Guru tadi apa? Ngepel, nyuci, masak, ngasuh. Nah, ya, itu tugas suami. Nah, paham itu? Yang diingat-ingat nyusunya baik. Qolal mu'allif rahimah. Nyusui itu termasuk kewajiban suami, jangan keliru kita. Nah, itu begitu. Jangan disalahartikan loh Pak Janis ya. Qolal mu'allif rahimah. Kakek diterangkan pula sama istrinya ya kan, Dek, ya kan, sebenarnya nyusuin itu kewajibanku loh Dek. Nah, padahal memang nyusuin anak tadi loh Pak, andai kan istrinya tidak mau, itu wajib kita mencarikan ibu susu, itu maksudnya, bukan ibu baru loh, ibu susu, aneh-aneh weh sembrono, galak salah paham, didengerin baik-baik saya ngomong, jangan dipelintir-pelintir nanti sampai di rumah. Kalau galak pada dipelintir-pelintir. Kakek pula ibaratnya aku yang nyusui Dek. Dibalik pula aku nyusuin kamu, ndak boleh begitu. Bahaya itu. Tapi itu terserah lah kan. Tapi begitu. Jadi diingat-ingat ya. Tugas suami jadi tadi apa? Ngepel, nyuci piring, ya kan? Nyuci baju, ngasuh anak, masak, ya kan? Nyapu, layani suami dan sebagainya, ya kan? Kok melayani suami, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tugas istri taat kepada Allah, yang terpenting taat kepada suami. Suruh ngepel, ya itu. Wah itu berarti aku jadi babunya Pak umpama kan, ya resiko. Tulisannya begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Wal kalamu dan juga kalam atau ucapan al muhakkami yang
menghukumi, artinya itu yang tetap gitu loh, yang menjadi pakem, ucapan yang tidak berubah. Al-muttaqoni arti yang tetap, alladzi yaitu kalam la yataghayyaru yang tidak berubah-ubah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah ini Pak Tamrin ditanyoi pagi dele, sore lah berubah pula jadi tempe. Nah, repot. Enggak kalamul muhakkam. Itu yang nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Wa kamalul akli dan sempurna akalnya. Artinya enggak gila. Orang kok enggak gila, berarti sudah megang dunia dan isinya. Ruwiyah diriwayatkan anin Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Likulli amalin itu di tiap-tiap amal diamatun adapun apa itu namanya? Pokok ya. Ini apa kemarin nih? Nah, artinya. Apa di mana situ? Repeat. Di amapit. Pendukung ya kan atau penguat. Jadi setiap apa itu namanya amal itu ada penguatnya. Lah penguatnya amal wadi amatun dan juga ada wadi amatun dan amali dan wadi amatu amali adapun penguatnya amal. Oh gini. Wadi amatu amalil mar'i dan adapun penguat amalnya seseorang itu aklu akalnya mar'i atau akalnya seseorang. Jadi penopang ya, penguat, pendukung ya. Jadi tiap-tiap amal itu punya penyangga atau pendukung, penopang atau penguat. Penguatnya yaitu akalnya. Fabi qadri aklihi maka itu dengan kira-kira akalnya takunu maka akan ada apa ibadahnya orang tersebut li Rabbi kepada Tuhannya. Jadi kalau dia punya akal maka ya akalnya akan menyampaikan dirinya, menyampaikan ibadahnya kepada Tuhannya. Enggak ngawur maksudnya punya akal. Ya coba Pak Guru Tamrin ngajari orang gila. Sujud ya kan gitu. Tidak sampai. Oleh mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu. Maka kalau punya akal baru bisa menyampaikan dirinya kepada Tuhannya. Karena akal adalah penopang amalnya. Qala sudah berkata siapa Umar sahabat Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Umar. Aslur rajuli adapun pokoknya laki-laki itu akluhu akalnya laki-laki tersebut. Pokoknya laki-laki itu yang menjadi pokok adalah akalnya. Makanya besok jangan apa itu jangan disia-siakan akalnya. Wa hasbuhu dan adapun perhitungannya laki-laki itu dinuhu agamanya yang menjadi apa namanya hisabnya. Wa muru'atuhu dan adapun apa namanya muru'ah itu keperwiran itu apa ya bahasanya bahasa Indonesia apalah namanya harga diri. Harga dirinya laki-laki itu khalquhu akhlaknya laki-laki tersebut. Jadi menurut sahabat Umar pokoknya laki-laki itu adalah akalnya. Yang diperhitungkan adalah agamanya. Yang menjadi apa tadi? Kehormatan adalah akhlaknya. Terhormat dan tidaknya laki-laki itu tergantung budi pekerti akhlaknya gitu ya. Yang terakhir yang nomor 6 sama dengan seseorang itu memegang dunia dan isinya, wasihatul badani dan juga sehatnya badan. Sudahlah, asal badan itulah sehat ya. Tengok Pak Tamrin. Nah begini lah, nah bertengkar lah. Yang penting badannya
sehat. Ini bininya 4 ya kan, badannya enggak sehat. Nah, kena kencing manis gitu ya lah, sudah merutuk galau bininya tuh. Nah, bang tekenyang, kau bininya 4. Aku nganggur ya kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah, apa tadi? Kismah kata Pak Tamrin, gilir ya kan. Nak gilir diri, nak gilir dikit lah stroke ya kan. Kalau qolal mu'allif rahimahullah repot. Nah itu, hartanya banyak ya kan. Duitnya banyak, tapi badannya enggak sehat. Makan daging enggak boleh ya kan. Apalagi daun ubi ya kan. Makan susu enggak, minum susu enggak boleh. Minum ini enggak boleh, minum ini enggak boleh. Yang boleh apa? Nasi putih, itu yang agak-agak mambu. Nasi jagung, ya. Apa Pak? Ya undangan makan daging kambing. Wah, enggak boleh kata dokter lah sudah. Apa enaknya hidup kalau begitu ya kan? Ketemu pula yang pertama tadi, dihadapkan dengan makanan yang enak, itu begitu. Iya, saya nyebut sama orang-orang tua saya begitu. Pokoknya apa yang bapak pengen, mak pengen makan. Yang penting kalau badannya terasa sakit mau berobat. Nah, iyalah, malah agak semangat hidupnya gini kan gitu. Kalau dulu katanya ya kan, gini sakit katanya, itu sakit, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Malah tambah kurus beliau kan. Kalau sekarang kayaknya enggak lah. Pokoknya mak pak itu apa yang pengen makan. Apa yang dipinginin makan. Cuman asal badannya sakit mau berobat. Wong Pak Lupi ya dekat kan gitu. Nah itu begitu ya. Jadi kalau badan sehat itu pokoknya enak nian Pak Lupi ya kan itu. Nak ngaji aman, nak sholat aman ya kan. Itu kalau badan tidak sehat, sehebat apapun itu ya kan. Sholat nak tegak lah tidak bisa. Pokoknya date yang sempurna sudah. Apapunnya itu enggak yang sempurna. Kalau badannya sudah tidak sehat. Maka di makalah hadis yang lain, gunakan masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya. Gunakan masa senggangnya sebelum datang masa sempitnya. Gunakan sebaik-baiknya masa kayanya sebelum datang masa miskinnya. Gunakan ketika badannya masih kuat sebelum datang masa lemahnya. Gunakan ketika masih hidup ini baik-baik sebelum datang kematiannya kan itu. Jadi ada 6 perkara. Kalau itu pada diri kita berarti kita menggenggam dunia dan isinya. Kurang lebih begitu. Yang pertama ketika kita makan makanan yang enak. Nah, ya, yang kedua ketika kita mempunyai anak yang soleh. Yang ketiga ketika kita mempunyai istri yang soleha, yang taat kepada Allah dan suami. Yang keempat, kalau kita omongan kita itu menjadi pedoman untuk orang lain yang tidak berubah. Yang nomor 5, ketika akal kita sempurna, artinya enggak gila, enggak on kadang kadang 100%, kadang 99% ya kan, enggak begitu. Yang terakhir, badan kita sehat, itu sama dengan kita memegang dunia dan isinya. Di hadis lain begini, seorang Islam itu, orang mukmin itu asal bangun tidur, dia masih hidup, ya kan, badannya sehat, nah, terus dia itu mempunyai jatah makanan dari paginya sampai malam harinya, maka kata Nabi sama dengan dia itu sudah menggenggam dunia dan isinya. Perkara besok pagi Pak, besok pagi lain lagi kalau masih hidup. Ya kalau masih hidup, kalau tidak, nah itu salah satu terkadang orang salah paham dengan hadis ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Biasanya ya kan orang memaknai itu begini, para orang memaknai itu, bekerjalah kamu seolah-olah kamu tuh hidup selama-lamanya. Akhirnya salah pengertian, dikiranya nak untuk hidup selama-lamanya, padahal bukan begitu. Artinya besok itu masih ada hari. Kerja itu sudahlah, cukuplah. Besok itu masih ada hari, masih selama-lamanya kerja itu. Maka besok lagi wae. Itu maksudnya. Ini kan tidak begitu kadang. Disuruh kerja yang nian-nian wong nak untuk hidup selama-lamanya, bukan begitu, terbalik itu. Nah, kerjalah, ya kan?
Tapi sudah wayahnya istirahat ya, istirahat, wayahnya ibadah ya ibadah. Wong besok masih ada hari, masih selama-lamanya. Beda kalau amal akhirat, batasnya cuma besok pagi, jangan sampai ditinggalkan. Wong sudah nggak ada waktu lagi. Itu jangan sampai disalahpahamin itu ya. Jangan salah lagi Pak Guru Tamrin ya, nerangkan ya. Ya itu tadi, galak repot nerangkan kok begitu. Nyuruh muridnya, kerja jangan berhenti-berhenti, nah untuk hidup selamanya, jangan begitu. Tidak boleh ya. Sudah kerja sewayanya istirahat, wayanya ibadah. Besok masih ada hari. Beda kalau amal akhirat. Wong cuman batas besok ya kan. Ya jangan sampai ditinggalkan, harus ditunaikan betul. Itu begitu maksudnya ya. Ya sesuai dengan ini. Jadi makanan yang enak, anak yang soleh, istri yang taat, yang soleha, ya kan. Terus omongan yang dipedomanin orang, terus akal yang sempurna, yang terakhir badan yang sehat. Maka seolah-olah kita itu memegang dunia dan isinya sama, artinya begitu. Kenapa kok sama? Ya tadi. Coba kalau Pak Sakdes badannya sehat, dengan orang yang kaya, dunia itu miliknya semua, tapi dia makan apapun tidak boleh. Ya, kan enak yang badannya sehat, daun ubi masuk, ya kan, genjer masuk, ya. Pakis masuk, ya kan, ikan teri masuk, ikan asin masuk, ya kan. Yang tidak masuk cuma ikan-ikanan, kalau malu keras, atom. Nah itu yang seperti itu ya. Nah, itu. Jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecil hati. Tapi Pak, aku sudah bosan nih miskin terus. Bisa jadi miskin kita tadi itu alasan Allah nanti memasukkan kita ke surga besok. Itu disyukuri. Enggak semua kaya itu enak. Kaya enggak wajib, miskin enggak dosa. Itu diingat-ingat begitu ya. Nah, jadi itulah makalah yang ke-9. Wal maqalatul asaratu, dan makalah yang ke-10 Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Pak, matiin Pak.